AS semakin memanasi ketegangan Semenanjung Korea. Semenanjung Korea merupakan negara yang harus terbagi dua karena terjadinya Perang Dingin dan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Konflik di Semenanjung Korea kembali memanas belakangan ini. Pemicunya adalah latihan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Korsel. Setelah kapal selam nuklir Angkatan Laut USS Kentucky meninggalkan Pelabuhan Busan, AS mengirimkan kapal selam nuklir kedua mereka, USS Annapolis, semakin memanasi ketegangan Semenanjung Korea hari ini. Kelompok G7 menuduh Korea Utara menggunakan perairan wilayah Laut China untuk menghindari sanksi dalam melakukan perdagangan minyak, sehingga mendesak tindakan lebih lanjut dari pihak China. Hal ini membuktikan bahwa AS tidak dapat mengatasi tentara PLA di Selat Taiwan. Maka fokus propaganda AS dan negara-negara barat beralih ke Semenanjung Korea. Pengalihan fokus ini membawa dampak baik dan buruk bagi China. Di satu sisi, pergeseran provokasi AS dan negara-negara barat dari Selat Taiwan ke Semenanjung Korea menunjukkan bahwa AS hanyalah macan kertas dalam masalah Taiwan. Namun, di sisi lain secara terbuka memprovokasi Korea Utara, di mana tujuannya berusaha menanamkan bom waktu di sekitar wilayah China. Sebenarnya, hubungan antara Korut dan Korsel telah menjadi lebih stabil selama masa pemerintahan Moon Jae-in. Namun, segera setelah pihak yang pro-AS, yaitu Yoon Suk Yeol, naik ke tampuk kekuasaan, situasinya segera menjadi tegang. Perubahan suasana ini menunjukkan peran yang tidak begitu mulia dari AS dalam masalah Semenanjung Korea. Yoon Suk Yeol yang sangat patuh dan menuruti segala perintah AS memberikan yang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan menyebabkan banyak penderitaan terhadap rakyat Indonesia sedikit lebih patuh. Tetapi mereka juga memiliki taktik mereka sendiri dan tidak ingin menjadi kambing hitam bagi strategi Indo-Pasifik AS. Satu-satunya sekutu yang sepenuhnya dikendalikan Biden adalah Korea Selatan. Sebelumnya, Biden mencoba memanipulasi isu di Selat Taiwan. Tetapi karena sikap China yang sangat keras dan menarik garis merah yang sangat jelas, AS mulai ciut dan gagal menyatukan sekutu. Malah sebaliknya terekspos perbedaan pandangan mereka. Tentu saja, hasil ini tidak menyenangkan bagi AS. Wall Street Journal secara terbuka mengeluh sekutu AS termasuk Jepang sangat berhati-hati dalam isu Selat Taiwan. Biden menyadari bahwa untuk menyatukan sekutu, mereka harus mencari isu yang kurang sensitif daripada Taiwan dan berusaha mencari siasat yang kurang beresiko dalam memprovokasi China. Kini, tampaknya Semenanjung Korea telah menjadi target AS. Bagi Biden, baik Semenanjung Korea maupun Selat Taiwan merupakan wilayah yang sangat penting bagi China. Tetapi karena mereka memiliki perbedaan yang signifikan, AS dapat memaksimalkan manfaat situasi di kedua wilayah ini tanpa harus menghadapi risiko tinggi dalam benturan langsung dengan China. Juga, karena risikonya rendah, AS lebih mudah mendapatkan dukungan dan menciptakan kesempatan untuk mencari-cari celah di sekitar China di kancah diplomasi publik. Kedua, Semenanjung Korea berada pada titik awal rantai kepulauan pertama atau First Island Chain, memiliki posisi strategis yang sangat penting.
AS dapat menggunakan isu semenanjung Korea sebagai pijakan untuk mengacaukan wilayah tersebut dan mewujudkan tujuan strategis NATO untuk memasuki Asia Pasifik. Tindakan AS saat ini di semenanjung Korea sangat mencolok. AS melakukan perundingan nuklir dengan Korea Selatan, lalu mengirimkan kapal selam nuklir USS Annapolis. Kunjungan ke Pelabuhan Busan adalah tindakan yang menempatkan ancaman perang nuklir sebagai prioritas. Semakin panas ketegangan, semakin mudah bagi AS untuk mempengaruhi sekutunya mencengkeram semenanjung Korea. Dalam pertemuan puncak NATO sebelumnya, AS dan Jepang terus-menerus berteriak ketika Taiwan dalam masalah, dunia dalam masalah, berusaha membujuk negara-negara Eropa untuk campur tangan di Asia Pasifik. Namun, mereka langsung ditolak karena China telah menarik garis merah di Selat Taiwan selama bertahun-tahun. Dan dunia tahu siapa yang menyulut ketegangan di Selat Taiwan selama ini. Oleh karena itu, negara-negara Eropa mungkin bersandiwara dengan AS hanya untuk mendapatkan kepentingan dengan berteriak-teriak mengikuti perintah AS. Tetapi ketika sampai pada tindakan nyata, mereka menyadari bahwa selama mereka tidak menimbulkan kemurkaan China, tidak akan terjadi konflik besar di Selat Taiwan. Karena mereka tidak lagi percaya cerita palsu AS. Namun hal ini berbeda di semenanjung Korea. Sebagai pelayan setia AS, Yoon Suk Yeol akan selalu standby menerima komando. Biden dapat dengan mudah memanipulasi situasi di semenanjung Korea daripada di Selat Taiwan. Selain itu, Korut dan Korsel hingga saat ini belum menandatangani perjanjian gencatan senjata, yang berarti mereka senantiasa dapat terpicu dalam peperangan. Apalagi retorika tentang perang nuklir sangat menarik bagi opini publik Barat. Dengan menggunakan semenanjung Korea sebagai titik loncatan dan mengangkat bendera besar yang disebut menanggapi perang nuklir yang dianggap sebagai tindakan politik yang benar, lebih mudah bagi AS untuk memperoleh perhatian Eropa terhadap situasi di Asia Pasifik dan mendapatkan dukungan mereka untuk campur tangan bersama. Selain itu, semenanjung Korea juga dekat dengan Jepang. Dan memanipulasi situasi di semenanjung juga memberikan alasan bagi AS untuk semakin mempersenjatai Jepang. Dengan melakukan semua ini, AS dapat menyatukan Eropa dan Jepang dan mendorong NATO untuk mengalihkan fokusnya ke Asia Pasifik. AS telah memulai taktik mereka. China tentu saja tidak akan tinggal diam. Kali ini, negeri panda dan negeri beruang merah bergerak bersama. Atas undangan pihak Korea Utara, China dan Rusia melakukan kunjungan ke Korea Utara dan menghadiri acara peringatan 70 tahun berakhirnya Perang Korea. Media resmi China menekankan kehadiran bersama China dan Rusia di Korea Utara kali ini dapat memastikan stabilitas pada situasi di semenanjung Korea. Namun, yang paling penting juga memberikan sinyal sangat jelas kepada Gedung Putih, memperingatkan AS jangan pernah mencoba mengganggu Korea Utara. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!